Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya di channel Sukmalanang Sajati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hal yang mungkin sering kita lakukan, yang mana kita sering kali membenci seseorang karena pemahamannya yang salah. Kita membenci dan tidak respect kepada seseorang karena bisa jadi amalannya yang salah dan lain sebagainya. Nah, ini terjadi pada saya. Ini terjadi juga pada guru-guru saya, terjadi juga pada rekan-rekan saya, ya. Yang mana seringkali saya pribadi, rekan-rekan saya membenci orang-orang yang memang sering menyerang kami. Itu menyerang kami dalam artian menyerang amalan-amalannya, membid'ahkan amalan-amalan kita, ya. Aurod-aurod yang kita lakukan, hizib-hizib yang kita baca itu seringkali disalahartikan dan dituduh sebagai syirik dan lain sebagainya. Nah, cuman beberapa waktu berlalu, saya telah mempelajari bahwasanya di dalam diri manusia itu tidak ada yang absolut, semuanya relatif. Tidak ada yang absolut, semuanya relatif. Bahkan termasuk iman sekalipun relatif gitu loh. Bukan hanya pemahaman mengenai agama, agama sendiri pun relatif gitu ya. Apalagi pemahaman mengenai agama. Kasarnya bukan hanya resepnya yang relatif, tapi kuenya pun relatif gitu loh. Sekarang ibaratnya kita begini, kita beri contoh. Wah, ini resep kita yang paling enak nih, resep orang lain salah. Itu baru resep. Bahkan meskipun resep itu sudah menjadi kue, sudah menjadi makanan, itu masih relatif. Mungkin enak bagi kita, tidak enak bagi orang lain. Gitu ya. Oleh karena itu tidak ada sesuatu hal yang absolut di dalam diri manusia. Semuanya relatif. Nah, termasuk orang-orang yang memiliki pemahaman salah terhadap amalia-amalia ilmu hikmah. Ya, pada saat kita membenci mereka, kita tidak suka karena memang mereka memusuhi kita, menyerang kita dan lain sebagainya, mereka memfitnah kita sebagai perilaku sihir dan lain sebagainya, menuduh kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama dan lain sebagainya, ya. Kita tidak boleh membenci mereka. Kenapa? Karena pemahaman mereka ini relatif. Jangankan mereka, saya sendiri pun relatif. Gitu loh. Dulu saya tidak melakukan ini, sekarang saya melakukan ini. Dulu saya membenci ini, sekarang saya melakukan ini. Gitu ya, seperti halnya mungkin sekarang banyak orang-orang tukang ruqyah yang membenci amalan ilmu hikmah, tapi kenyataannya bisa saya sebutkan kok orangnya siapa saja. Banyak orang-orang yang mantan praktisi ruqyah justru malah terjun menjadi seorang ahli ilmu hikmah. Karena praktisi ruqyah ini menemukan beberapa kejanggalan di dalam metode ruqyah yang sering kita kenal sekarang ya. Bukan ruqyahnya yang salah, tapi metodenya yang salah. Jadi bukan ruqyahnya yang ngawur, tapi orang yang mempraktekkan ruqyahnya yang ngawur. Ruqyahnya memang ada gitu. Nah, termasuk orang-orang yang awalnya praktisi ruqyah tulen, mereka bisa berbalik arah dan menjadi pengamal ahli hikmah, menjadi pengamal ilmu ruhani. Bahkan beberapa orang ada yang fokus mendirikan padepokan, sementara dia dulunya adalah mantan seorang yang mempraktekkan metode ruqyah yang salah. Itu nah, termasuk saat kita hari ini mendapati orang-orang yang tidak sepemahaman dengan kita, tidak sepemahaman dalam segi agama, tidak sepemahaman dalam segi metode, tidak sepemahaman dalam segi beribadah, ya. Kita tidak boleh membenci mereka, kita tidak boleh menjauhi mereka, karena itu tadi, manusia itu tidak absolut, relatif. Orangnya sama, pikirannya bisa berubah-ubah, wujudnya masih dia, pikirannya bisa berubah-ubah. Sekarang A, besok B, gitu loh. Jangankan pemahaman mengenai agama, saya bilang tadi ya, jangankan pemahaman mengenai mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, jangankan itu. Bahkan orang yang sudah mengenal Allah sebagai Tuhan pun bisa berubah, bisa berbalik imannya. Gitu loh. Jadi jangan terlalu ribet menguruskan yang kecil-kecil, pemahaman mengenai mazhab agama, metodologi agama, jangan. Pemahaman mengenai ketuhanan saja bisa berubah. Orang yang kafir bisa jadi mu'alaf, orang yang sudah Islam bisa jadi murtad. Oleh karena itu, kan ada kan Nabi Muhammad mengajarkan kita doa yang mana kita memohon kepada Allah yang maha membolak-balikan hati agar meneguhkan iman kita gitu loh. Ini adalah suatu isyarat dari Nabi bahwasanya hati manusia itu lemah. Dalam artian hati manusia ini relatif, bisa berubah-ubah tergantung situasi dan keadaan. Orang yang sekarang sedekahnya kuat, ya, saat situasinya tidak memungkinkan, misalkan situasinya krisis ekonomi atau usahanya bangkrut atau dia dilanda bencana, rumahnya hancur, kebakaran, misalkan harus operasi besar-besaran ya, misalkan ada salah satu anggota keluarganya, anaknya, suaminya atau istrinya atau keluarganya atau siapapun itu yang memerlukan biaya besar untuk operasi, yang asalnya kaya tajir melintir,
bisa jadi miskin mendadak. Yang asalnya senang sedekah bisa jadi sulit bersedekah. Itu artinya apa? Itu artinya manusia itu relatif. Bukan hanya dalam segi pemahaman, perilaku, adab, visi dan misi pun relatif. Gitu, relatif. Kita banyak mengenal orang-orang yang terjun ke dunia politik yang niatnya benar. Begitu dia masuk ke dunia politik, dia melihat berbagai macam kesempatan untuk mengambil uang, untuk korupsi, akhirnya dia korupsi juga. Kita jangan salahkan dia, karena kita tidak ada di posisi dia. Karena kita sendiri pun belum tentu bisa tahan kalau dihadapkan uang 1 triliun yang bisa kita ambil begitu saja. Jadi kita jangan seenaknya ya, jangan seenaknya ngomong wah itu koruptor, kurang ajar, sialan. Kita sendiri pun kalau ada di posisi dia belum tentu bisa tahan gitu loh. Ibaratnya saat ada orang yang mencuri dalam keadaan lapar, kita jangan menghakimi karena saat kita berada di posisi orang yang lapar itu kita juga belum tentu bisa menahan diri dari mencuri. Gitu. Oleh karena itu guru saya mengajarkan bahwasanya manusia itu tidak absolut. Manusia itu tidak mutlak. Pemahaman, perilaku, akalnya tidak mutlak, tidak absolut. Berubah-ubah. Tergantung keadaan, situasi, kondisi, dan beberapa hal yang lainnya. Jadi pemahaman pikiran manusia itu relatif bisa berubah-ubah kapanpun, dimanapun. Oleh karena itu bagi teman-teman yang memang merasa banyak orang-orang, baik dari keluarga, circle pertemanan, lingkungan yang tidak mensupport Anda saat ini, tidak mensupport dalam segi amaliyah, tidak mensupport dalam segi akidah, atau bahkan tidak mensupport dalam segi kasab usaha lahiriahnya. Kita usaha A, keluarga kita tidak mensupport. Kita bisnis A, keluarga kita tidak mensupport. Kita jangan membenci mereka. Kenapa? Karena pikiran mereka relatif. Orang yang asalnya tidak mensupport pergerakan kita, begitu melihat pergerakan kita membawa manfaat, dia bisa jadi mensupport. Ya. Orang tua kita melarang kita bisnis, misalkan kita mau coba bisnis bisnis rongsok misalkan. Wah, jangan bisnis rongsokan, kerjaan itu nggak jelas, pekerjaan yang kotor, pekerjaan yang tidak ada harga dirinya misalkan ya. Circle pertemanan kita berkata demikian saat kita mulai terjun ke bisnis rongsok. Tapi pada saat kita sukses di bisnis rongsokan, teman-teman kita yang asalnya tidak menyukai bisnis kita, mereka malah berbalik menyukai dan bahkan malah minta formula untuk berbisnis. Malah minta diajarkan bagaimana berbisnis rongsok yang baik dan benar agar sukses. Gitu. Itu artinya apa? Itu artinya manusia itu relatif. Ya, tidak ada yang absolut, semuanya relatif, semuanya bisa berubah-ubah kapanpun, dimanapun. Kalau di bahasa komputer kan begini, hardware-nya sama itu saja, tapi software-nya bisa ganti-ganti. Fisiknya sama itu saja, tapi dalamannya bisa berubah. Oleh karena itu bagi teman-teman yang merasa sekarang sedang di bawah tekanan orang-orang yang tidak sepemahaman, jangan dipikirkan. Terus jalan, terus survive, terus lanjutkan hidup. Jangan pikirkan orang-orang yang tidak sepemahaman. Karena yakinlah suatu saat pikiran mereka berubah. Dan jika pikiran mereka tidak berubah, pikiran Anda yang harus dirubah. Itu artinya apa? Baik Anda ataupun mereka, keduanya sama-sama relatif. Anda tidak ikut ke mereka, ya mereka tidak ikut kepada Anda. Tapi bisa jadi juga mereka berubah pikiran menjadi mengikuti Anda, atau sebaliknya Anda malah mengikuti mereka. Itulah konsep pikiran manusia. Tidak ada yang absolut, tidak ada yang mutlak, semuanya relatif. Jadi pesan saya, jangan terlalu menghiraukan perkataan, statement, dan argumen orang-orang yang tidak sepemahaman. Ya, kalau memang Anda tidak kuat-kuat banget untuk menahan atau untuk ibaratnya merespon orang-orang tadi. Ya, saya hidup bersama orang-orang yang tidak sepemahaman dalam segi agama, tidak sepemahaman dalam segi metode. Bahkan saya pun berteman dengan circle agnostik. Saya punya pertemanan di circle ateisme. Ada orang-orang yang meyakini manusia itu ciptaan ekstraterestrial, ada orang-orang yang ateismenya menganut jalur Carl Sagan, ada yang jalurnya Stephen Hawking, ada juga. Teman-teman saya, tapi saya welcome kepada mereka dan mereka welcome kepada saya. Saya menertawakan mereka menertawakan saya. Gitu loh. Itu artinya apa? Kita saling menertawakan karena saya menganggap dia bodoh, begitupun dia menganggap saya bodoh. Karena kita semua punya pertimbangan masing-masing dalam segi berpikir. Kita punya persepsi. Di dalam otak kita ada yang namanya amigdala dan prefrontal cortex. Itu yang mempengaruhi cara berpikir kita, cara kita mengambil tindakan, cara kita mengambil statement, cara kita memutuskan suatu masalah. Dan prefrontal cortex ataupun amigdala, setiap orang itu berbeda-beda.
tergantung makanan yang dia makan apa, tergantung tontonan yang dia tonton seperti apa, tergantung lingkungan yang dia masuki seperti apa, dan pendidikan yang dia alami seperti apa. Oleh karena itu, jangan pernah memaksakan agar orang-orang yang tidak sepaham mengikuti pemahaman Anda. Tetap berada di pemahaman Anda, tetap berada di jalur yang Anda yakini, jangan memperdulikan siapapun yang tidak sejalan dengan Anda. Karena sejatinya manusia itu relatif. Pemahaman Anda sekarang tidak mutlak, begitupun pemahaman orang lain sekarang tidak mutlak juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.